menariknya adalah bersamaan dengan terbunuhnya satu TNI karena tahu terbukti satu pendeta menjadi pemasok senjata senilai 1 miliar. Gimana itu jadinya? Jadi kalau sebelumnya kita dengar adalah oknum kepolisian, kita sebutnya oknum ya. Oknum kepolisian yang menjual senjata. Kalinya kita dengar adalah pendeta sebagai penjual senjata senilai 1 miliar. Dan penjualnya nggak tanggung-tanggung, jual F-16 sama jual SS. Waduh. Yang Bang Ihsanuddin Nursi ini lihat hari-hari ini ketika Pak Prabowo ini beli pesawat luar biasa canggihnya nih 4,4 triliun. Kata Pak Cepi bilang kok bukan Hercules yang dibeli, tapi begitulah anggaran militer ini kan memang susah diintervensi dari berbagai kalangan. Sedemikiankah pentingnya negeri ini atau memang sudah parah keadaan militer kita? Wallahu alam. Silakan Bang. Ya, sebelum soal Prabowo beli Hercules 400M, kita ngelihat dua negara membeli satu pertahanan udara berbasis nuklir dari Rusia. Mana tuh? Turki dan Cina. Turki, Cina, dan bahkan termasuk Iran. Jadi Amerika mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi karena ketiga negara tadi salah beli membeli yang setara dengan F-35 gitu. Tapi tiga negara tadi tidak peduli karena mereka merasa lebih penting membangun ketahanan nasional udara mereka di aspek pertahanan nuklir daripada melihat kepentingan Amerika. Saat yang sama Rusia juga mencoba membangun ketahanan sendiri ketika kita melihat krisis energi di dunia sedang berjalan karena desakan mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan mereka memainkan harga energi yang luar biasa dan seolah-olah kita krisis energi di tengah musim dingin sudah mulai menyerang. Kan biasanya kalau musim dingin mulai menyerang, orang akan melihat cadangan yang tersedia dan ini akan menentukan New York Mercantile Exchange gitu. New York Mercantile Exchange ini akan menentukan harga minyak dunia fosil dan penghasil minyak dari berbasis fosil akan meraih keuntungan karena semua negara yang berbasis yang punya 4 musim itu membutuhkan pemanas gitu. Termasuk Cina sekalipun gitu. Tapi Anda tahu kemarin di Glasgow, Scotland sudah menghasilkan satu ketentuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Akibatnya terjadi krisis energi. Naik semua barang. Artinya masing-masing mempertahankan diri yang ujung-ujungnya soal uang. Ujungnya soal. Nah, ketika kita pindah ke Indonesia, di mana Prabowo membeli Hercules 400 dan kata Cepi Hakim itu tidak tepat, menunjuk pada sertifikasi dan lebih baik membina sumber daya manusia. Maka di sini pentingnya kita melihat berbagai pandangan dalam membangun satu logistik ketahanan satu bangsa. Logistik ketahanan satu bangsa itu bukan hanya dilihat dari segi peralatan. Pada kasus Taliban dan Hamas terbukti dengan peralatan yang terbatas mereka bisa ngebangun kemenangan gitu. Militansi warganya luar biasa. Itu indikator. Jadi artinya kalau pakai Al-Quran lebih dahsyat lagi. 1-3 menang, 1-7 menang gitu ya. Pada perang Badar kan 1-3, pada perang Khaybar kan 1-7. Betul. Karena tentara sekarang tak menghitung pasukan malaikat karena lain dengan Jenderal Sudirman dulu kan, gitu. Iya, itu yang dimaksud dengan
bagaimana kemarin misalnya konflik Poso, Palu, bagaimana yang Muslim melihat tiba-tiba ada pasukan kuda putih yang bisa menyerang gitu. Betul. Itu kan konflik Poso, Palu kan kemarin muncul sampai seperti itu. Tiba-tiba pasukan non-Muslim bisa melihat ada pasukan kuda berjubah putih menyerang. Begitu juga ketika tentara Israel menyerang Hamas. Tiba-tiba ada sepasukan tank ketakutan habis-habisan karena ada pasukan lain menyerang mereka habis-habisan. Artinya ada senjata tak berawak manusia. Tapi ini awaknya Allah yang menentukan gitu kalau pakai cerita ini. Tentu basisnya menjadi berbeda antara basis materialisme sama basis spiritualisme. Nah, spiritualismenya adalah keilahiahan itu. Nah, sesungguhnya ada pembelajaran menarik jadi berarti ketika kita melihat membangun indeks ketahanan, baik indeks pertahanan dalam perspektif militer maupun indeks ketahanan dalam perspektif non militer. Ceramah saya misalnya di mana-mana saya ngebangun dalam perspektif 3 hal: fire, food, and finance gitu. Nah itu. Jadi ada diambil dari segi pertahanan senjata, dari fire tuh, terus dilihat dari segi ketahanan pangan, terus diambil dari ketahanan keuangan. Nah, kalau kita ambil ketiga-tiganya dalam dalam perspektif yang benar, maka Cina telah membangun itu gitu. Cina ngebangun ketahanan pangan, Cina ngebangun ketahanan militer, di Cina ngebangun ketahanan keuangan. Evergrande yang katanya dituding-tuding akan berdampak global menurut Federal Reserve, Cina tenang-tenang aja dulu. Dan Cina membuktikan nggak ada urusan dengan pendapat orang, kami bisa mengamankan. Itu artinya kokoh pertahanan keuangan Cina. Itu 24 Agustus 2015 misalnya ketika Cina diserang dengan Black Monday. Dan tudingan sejumlah media bergengsi dari Barat Cina akan ambruk karena household debt-nya, utang rumah tangganya yang tinggi. Ternyata nggak ambruk juga. Itu bukti bahwa ketahanan keuangan dia kuat. Begitu juga ketika diserang COVID, dia juga punya ketahanan keuangan kuat. Bahkan ketika terjadi pertarungan antara Pfizer sama Sinovac, ada riset yang menyatakan bahwa ternyata walaupun efikasi Sinovac hanya 53 atau Sinovac cuma 56, ternyata punya daya tahan lebih baik daripada Pfizer sama Moderna dalam uji terakhir di bulan November ini, seperti terjadi di Singapura dan di Malaysia. Di Pfizer yang dipakai oleh Singapura ketahanan lebih rendah dibanding yang dipakai Malaysia pakai Sinovac kan. Kan menarik itu. Iya, unik. Iya. itu unik itu situasi itu gitu kalau kita bikin nge-lab kayak gitu. Itu yang saya maksud sebagai kalau dalam ceramah saya dan ini pernah saya sampaikan pada Menhan Prabowo Subianto, bagaimana kita membangun indeks pertahanan dan ketahanan itu tidak melulu pada basis militer dalam sebuah diskusi terbatas gitu. Itu yang saya padu antara kekuatan keuangan, kekuatan pangan dan kekuatan militer. Itu makanya Prabowo pernah mengkampanyekan swasembada pangan, swasembada keuangan, swasembada militer kan. Kampanye 2019 dia kan bicaranya itu gitu. Nah kalau sekarang dia membeli misalnya 400 M untuk kepentingan itu, saya kira memang ada kepentingan mendesak karena akan ada beberapa hal yang terjadi di luar dugaan manusia dalam hitungan 2022. Misalnya mobilisasi pasukan dari situasi Cina Selatan misalnya, atau lihat beberapa bencana yang muncul, katakan bencana yang muncul terakhir kemarin di Sintang dan di Mandalika. Mandalika itu bencana loh, jangan dilihat bukan sebagai bencana. Itu bencana, walaupun status bencananya dimulai dengan alam, tapi munculnya kemudian bencana memalukan gitu. Bencana branding kita. Iya, bencana memalukan itu namanya. Dunia tahu. Jadi kita mengeluarkan dana 14 triliun, tapi ternyata begitu diguyur hujan seperti itu, ya sederhananya langsung memunculkan hancurnya bencana yang mau dibikin branded seolah-olah bagus gitu. Aisyah tadi mungkin pernah ngeliat Sepang ya? Pernah, ya, Sepang. Wah, itu kan canggih. Malaysia ya. Jadi kalau kita mau ke Kuala Lumpur keluar dari bandara kan di sebelah kanan tuh. Iya. Tapi sudah tidak gitu dipakai lagi buat F1 ya. Iya. Jadi artinya kalau kita ngeliat pendapat Syekh Hakim tentang itu,
Maka kita lihat perbandingan-perbandingan itu secara menyeluruh, secara detail. Mungkin aspek kegunaan betul dari aspek teknologi, kemajuan teknologi, CP Hakim benar. Tapi dari aspek lain mungkin bahwa betul gitu. Ini diperlukan perbandingan yang lebih luas dengan metodologi yang lebih pas. Digantungkan lagi pada kebutuhan kita dalam hitungan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang, bukan jangka pendek ini menghitungnya. Karena pesawat tidak ada yang umurnya dihitung dalam 5 tahunan, nggak boleh dihitung 5 tahunan. Hitungannya 7-10 tahunan gitu. Ya, supaya tetap bisa berdaya guna. Indonesia bisa lama lagi kan, banyak kanibalisasi. Bang, tadi Bang Ihsanuddin Nursi menyinggung masalah ketahanan seperti dilakukan macam Hamas, Hizbullah dan sebuah organisasi mempertahankan kemerdekaan sebuah negara. Indonesia juga pernah mengalami ini. Yang saya ingin garis bawahi, Bang, sekarang ini Hamas dirongrong oleh Inggris yang menciptakan perjanjian Balfour. Agak kita jalan-jalan sedikit. Apa yang menyebabkan ini? Nah, ini kan bakal menjadi sebuah masalah ketika kita membantu Palestina. Kebetulan Hamas yang berkuasa di Gaza. Nanti disebutnya membantu teroris, dijemput kita sama pasukan teroris internasional tak gimana? Gimana, Bang, kisahnya? Kan memang Inggris kan mendukung Palestina, mendukung Israel untuk masuk dari awal. Sejak awal berdasarkan perjanjian Balfour itu. Nah, ketika dilihat satu-satunya kekuatan yang ada di Palestina tinggal Hamas yang punya daya juang, daya lawan, bukan sekedar daya juang ya, daya lawan yang luar biasa. Maka Inggris cukup mengganggu Hamas. Dan cara yang tepat untuk mengganggu Hamas adalah menggunakan label terorisme secara internasional. Artinya sesungguhnya ketika menggunakan label terorisme secara internasional, maka kekuatan pasukan internasional untuk menghajar terorisme akan muncul. Sama seperti Taliban ketika dikerjain oleh Amerika dan NATO kan. Betul. Kan labelnya terorisme. Padahal dia membesarkan itu kan. Labelnya terorisme. Itu diulang di Hamas sekarang. Dan juga di Irak dulu ya. Iya, di Irak itu karena senjata pemusnah massal, weapon mass destruction. Itu di 2003. Sementara pada Afgan di 2001. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian mereka terpental. Sejarah lagi-lagi akan terulang dan mereka tidak pernah belajar dari sejarah sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya kalau sudah peperangan menyangkut soal keyakinan, mereka nggak akan pernah menang. Mereka menang secara fisik, tapi mereka tidak akan menang dari segi value. Itu realita. Banyak pasukan yang mati di negara sendiri karena stres dan lain-lain. Itu kisah panjang. Dan yang paling mendasar bukan cuma sekedar itu. Mereka punya kerugian materi luar biasa. Pada kasus Afgan misalnya, orang melihatnya cuma sekedar itu bukan soal bagaimana bertujuan memenangkan peperangan. Dalam ejekan sejumlah kaum kritis Amerika tentang Afgan misalnya. Mereka bilang bagaimana melakukan peperangan tanpa akhir dengan tujuan adalah making money. Sama seperti ketika mereka menyerang Irak, bagaimana Exxon itu meraih ke sumur-sumur. Bagaimana Carlyle milik jatuh ke Bush juga memperoleh keuntungan itu. Kan cuma yang dapat keuntungan di China sama Carlyle kalau pakai bukunya Joseph Stiglitz gitu. Nah, sekarang kalau konstruksinya begitu, tinggal kita lihat lagi bagaimana Hamas akan dikonstruksikan sebagai teror sehingga dunia internasional dalam pengertian internasional barat ya. Jadi jangan melihat dunia internasional, tapi dunia barat akan mengkonstruksikan Hamas sebagai teroris. Jadi dalam pengertian internasional itu adalah westernisasi barat. Dan kalau dibilang barat itu isinya dua, Amerika dan Inggris gitu. Itu yang kita mesti ambil ngeliatnya begitu. Nah, sepanjang namanya negara Islam tidak melihat, tidak menunjukkan perlawanan atas stempel terorisme pada Hamas, ya sudah, mereka akan mendukung Hamas atau membantu ke Palestina akan dicap sebagai teroris. Tapi pasti ada jalan. Seperti Afgan. Afgan itu dia minta bantuan kemana selama 20 tahun? Pernah nggak kita dengar? Nggak dengar kita. Kita tidak mendengar Afgan minta bantuan kemana Taliban itu.
Kita juga tidak dengar Afgan merengek-rengek agar Arab Saudi membantu. Nggak ada sama sekali bantuan itu. Marwahnya dijaga betul gitu. Kalau pakai hadis, jangan tempatkan tangan kamu di bawah. Itu ada marwah keimanan. Jadi kalau dalam bahasa ada harkat martabat keimanan yang dia jaga luar biasa, sehingga harga diri tidak tergadaikan. Nah, kalau dia tidak tergadaikan, apalagi kedaulatan, dia tidak akan dijual gitu. Kalau harga diri tidak tergadaikan, benar kedaulatan tidak akan dijual. Tentu beda dengan negeri Gorongnesia itu gitu. Kalau negeri Gorongnesia kan jangankan digadai, dijual pun jadi gitu. Saya ingat senjata nih ya, Bang Iksan Nursi. Ini kita ini sedang berduka sebenarnya. Tentara Nasional TNI kita ini, satu orang kemarin meninggal, satu orang luka yang di BKO-kan oleh Pasukan Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Mereka menyebutnya KKB. Dulu pernah disebut teroris. Nah, ini kisah ini jadi garuk-garuk kepala. Bahkan TNI itu menemukan 6 warga negara Cina di tengah hutan Papua, sedang ngorek-ngorek emas pula lagi, tanpa dokumen. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Sandiwara apa yang sedang berjalan gitu, Bang? Negeri ini terlampau luas ya. Luas, betul. Luas, dari sangat aspek geografi dan butuh pengamanan dan pengawasan yang luar biasa. Pengawasan dan pengamanan ini punya kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Negeri ini adalah negeri kedua terpanjang garis pantainya setelah Kanada. Yang luasnya dia melampaui luas Eropa. Masya Allah. Bahkan sampai ke kawasan Amerika. Nah, dari aspek geografi yang seperti itu, tentu orang tertarik untuk melihat isinya. Nah, salah satunya tadi ada 6 negara Cina yang ngorek-ngorek. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah pergi ke Papua, ngeliat ke Batam deh. Kerawang, ke Batam juga udah banyak. Ngeliat Batam, berapa banyak itu yang namanya pelabuhan liar. Begitu juga kalau kita pergi ke Sabang, kawasan Aceh gitu. Nah, tapi baiklah, karena memang Papua itu adalah negeri kita gitu, negeri Indonesia, bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, memang harus kita lihat. Nah, menariknya adalah bersamaan dengan terbunuhnya satu TNI karena BKO, terbukti satu pendeta menjadi pemasok senjata. Nah, senilai 1 miliar. Betul. Itu gimana itu jadinya? Jadi kalau sebelumnya kita dengar adalah oknum kepolisian, kita sebutnya oknum ya. Ya, oknum. Oknum kepolisian yang menjual senjata. Kali ini yang kita dengar adalah pendeta sebagai penjual senjata senilai 1 miliar. Dan menjualnya nggak tanggung-tanggung, jual M16 sama jual SS. Waduh, senjata-senjata munakhir. Berat betul deh posisinya. Nah, saatnya sama kita membiarkan priplot sedemikian rupa. Saya ingat betul ketika East Asia Summit sedang terjadi, 25.000 pasukan ditempatkan di Darwin, sesungguhnya mengarah ke posisi penempatan di Papua dalam rangka pengamanan Laut Cina Selatan, yang berdampak pada Obama marah-marah pada Marty Natalegawa gitu. Karena Marty menyatakan penempatan 25.000 pasukan akan mengganggu stabilitas kawasan. Dan ternyata berkepanjangan. Itu 2011 tuh, November 2011 di Bali itu. Kebetulan saya di Bali dan makanya saya tahu. Yang menarik adalah ketika kita saksikan Papua dengan Selat Makassar seperti itu, maka problematiknya adalah soal penguasaan jalur kelautan. Jadi kalau kita lihat sudahlah dirgantara kita tidak aman karena kita tidak menguasai cukup gitu. Pesawat kita kurang lebih warawiri. Begitu juga namanya pengamanan laut. Pengamanan laut juga kita tidak punya kemampuan yang cukup. Pernah ada satu simulasi, jika katakan lautan Indonesia mesti terus dipatroli gitu, itu dalam berapa belas hari baru selesai gitu, baru ketemu lagi. Kita mulai dari titik katakan Sabang, balik lagi ke Sabang, itu katanya butuh berapa bulan gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu pengamanan laut. Pengamanan udara bagaimana?
Itu pengamanan laut masih pengamanan laut di permukaan laut, belum pengamanan laut di bawah permukaan laut yang katakan seperti Australia menggunakan tenaga nuklir gitu, yang berkali-kali saya sebut sebagai mengganggu kecemburuan negara-negara lain yang belum punya tenaga nuklir selamnya.